Halo semuanya, kenalin nama aku Sumeratusna Rahayu. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini aku bakalan menjelaskan secara singkat tentang logika, tentang distribusi term, tentang oposisi dan silogisme. Dan video ini dibuat bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah logika. Nah, sebelum kita ngebahas 3 poin tadi, yaitu distribusi term, oposisi, dan silogisme, kita mesti tahu dulu apa sih itu logika. Logika adalah aturan berpikir, metodologi berpikir, atau alat berpikir. Jadi logika adalah aturan berpikir yang digunakan untuk menghubungkan premis-premis yang tersedia yang nantinya bertujuan untuk menyimpulkan gitu, mendapatkan kesimpulan. Nah, logika ini nggak ngurusin tentang isinya, isi premisnya, isi pernyataannya, tapi ini dia cuma ngurusin tentang gimana strukturnya ya. Jadi isinya nggak penting, yang penting adalah hubungannya. Jadi mau nilainya benar atau salah saat kita ngecek ke realita itu gak peduli, yang penting sesuai dengan struktur dan aturannya. Jadi bedain ya ranah logika dan ranah empiris. Tapi di ranah empiris juga belum tentu kita gak pakai logika ya. Di ranah empiris juga kita harus tetap pakai logika. Nah, yang pertama bakalan aku bahas di sini adalah tentang distribusi term. Distribusi term adalah cakupan atau luas suatu term. Nah, dikatakan terdistribusi apabila term ini mencakup seluruh anggota proposisi dan dikatakan tidak terdistribusi apabila term ini mencakup hanya sebagian dari anggota proposisi. Nah, di dalam diagram distribusi term ini juga terdapat diagram Venn. Diagram Venn ini dibuat oleh seorang ahli matematika Swiss ya, yang namanya Johann Venn. Jadi diagram ini dinamakan diagram Venn. Contoh distribusi untuk proposisi A adalah semua bunga adalah tanaman. Jadi semua term bunga itu termasuk ke dalam sebagian term tanaman. Jadi bunganya terdistribusi tapi term tanamannya tidak terdistribusi. Nah, yang selanjutnya untuk proposisi E, contohnya semua bunga bukan binatang. Nah, term semua bunga di sini tidak termasuk ke dalam semua term binatang. Jadi dua-duanya terdistribusi ya. Baik term bunga ataupun term binatang, dua-duanya terdistribusi karena dua hal yang beda. Jadi kalau di dalam diagram Venn itu buletannya pisah karena dua hal yang berbeda. Untuk proposisi I contohnya adalah sebagian manusia orang jujur gitu ya. Jadi sebagian kata term manusia itu termasuk ke dalam sebagian term orang jujur. Jadi baik manusia ataupun orang jujur sama-sama tidak terdistribusi. Kalau di diagram Venn itu kayak ada 1, 2, 3 gitu, bolanya lingkarannya nyatu, terus yang keduanya berarti itu manusia yang jujur gitu. Ya, sedikit cakupannya. Nah, untuk yang terakhir ada untuk proposisi O, contohnya sebagian manusia tidak jahat. Jadi sebagian kata manusia atau term manusia tidak termasuk ke dalam semua term jahat. Jadi di sini kata term atau term manusianya tidak terdistribusi tapi jahatnya terdistribusi. Kalau di dalam diagram Venn itu ada dua lingkaran nyatu, sebagian nyatu gitu ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi yang angka 2-nya yang di tengah-tengahnya itu adalah manusia yang jahat. Biasanya untuk memudahkan kita memahami tentang distribusi term ini dibuat namanya mnemonic distribusi term. Mnemonic ini adalah satu kata yang dibuat untuk kita lebih mudah mengerti atau menghafal. Dan untuk distribusi term ini ada kata AC di top. Yang dibacanya adalah untuk proposisi A, subjeknya saja yang tertebar. Untuk proposisi E, dua-duanya tertebar. Dan untuk proposisi I, tidak ada yang tertebar. Dan untuk yang terakhir adalah proposisi O, hanya predikatnya saja yang tertebar. Nah, selanjutnya adalah topik mengenai oposisi. Oposisi adalah ialah pembenaran dan pertentangan terhadap satu hal yang sama. Jadi kalau yang satunya mengakui dan yang lainnya menyangkal tentang hal yang sama.
Dan di dalam oposisi ini terdapat kata pengandaian, yaitu jika dan maka, dan inferensi langsungnya yaitu kata pengandaian tambah proposisi dan tambah nilai kebenaran atau truth value. Nah, di dalam oposisi ini ada kotak untuk kita gampang memahaminya, ya, yang dinamakan adalah traditional square of opposition, yang di dalamnya terdapat 4 hubungan, yaitu hubungan kontradiksi, hubungan kontraris, hubungan subkontraris, dan subarten. Yang pertama adalah hubungan kontradiksi. Hubungan kontradiksi adalah hubungan dua arah, ya, antara proposisi A ke proposisi O atau proposisi E ke proposisi I. Jadi begitupun sebaliknya. Dan hubungan ini bersifat mutlak, yang dimana bila yang satu benar, yang lainnya harus salah, gak boleh benar dua-duanya ataupun salah dua-duanya. Contohnya, jika semua kuda adalah binatang A adalah benar, maka sebagian kuda bukan binatang proposisi O adalah salah. Yang kedua ada hubungan kontraris. Hubungan kontraris adalah hubungan dua arah antara proposisi A dan proposisi E. Contohnya hubungan kontraris adalah jika semua kuda adalah binatang A adalah benar, maka semua kuda binatang E adalah diragukan atau doubtful. Dan hubungan ini juga bisa salah kedua-duanya, harus salah satu atau bisa juga salah dua-duanya tapi tidak bisa benar dua-duanya. Jadi untuk truth value-nya, jika premis benar maka kesimpulan salah, dan jika premis salah maka kesimpulan doubtful atau diragukan, bisa benar bisa salah. Nah, yang ketiga ada hubungan subkontraris. Hubungan subkontraris ini hubungan dua arah, ya, antara proposisi I dan proposisi O. Dan di hubungan ini, di hubungan subkontraris tidak boleh salah keduanya, jadi harus salah satu ada yang benar. Boleh benar keduanya. Contohnya adalah jika sebagian kuda adalah binatang proposisi I adalah benar, maka sebagian kuda bukan binatang proposisi O adalah diragukan. Jadi jika premisnya salah maka kesimpulan benar, tapi jika premisnya benar maka kesimpulannya doubtful. Yang terakhir dalam hubungan oposisi ini adalah yang namanya subaltern. Subaltern ini adalah hubungan dua arah antara A ke I dan E ke O, begitupun sebaliknya, ya. Contohnya adalah jika semua kuda adalah binatang proposisi A adalah benar, maka sebagian kuda adalah binatang proposisi adalah salah. Jika universal benar, maka partikular benar. Jika universal salah, maka partikular doubtful atau diragukan. Jika partikular salah, maka universal salah. Dan jika partikular benar, maka universal doubtful. Nah, topik yang terakhir yang bakalan aku bahas di sini adalah tentang silogisme. Silogisme ini memiliki 3 unsur, yaitu term mayor, term minor, dan middle term. Term mayor biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf P, term minor dilambangkan dengan huruf S, dan middle term dilambangkan dengan huruf M. Dan di silogisme ini juga terdapat 3 struktur, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dan struktur ini posisinya nggak bisa dibolak-balik, digonta-ganti, jadi posisinya tetap atau mutlak. Nah, di dalam silogisme juga ada hukumnya. Di dalam silogisme terdapat 8 hukum, yaitu yang pertama, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan partikular juga. Misalnya, semua bunga adalah tanaman. Sebagian tanaman adalah mawar, maka sebagian bunga adalah mawar. Nah, yang kedua juga adalah jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Kayak misal semua korupsi tidak disenangi, sebagian penjabat adalah korupsi gitu. Jadi sebagian penjabat tidak disenangi. Gitu. Terus yang ketiga, jika dari dua-dua premisnya partikular, maka tidak sah untuk diambil kesimpulan. Dan yang keempat, jika dua-dua premisnya negatif, maka tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Yang kelima, salah satu middle termnya harus tertebar, minimal salah satu middle termnya harus tertebar. Keenam,
term predikat di dalam kesimpulan ataupun premisnya harus konsisten gitu. Yang ketujuh yaitu middle termnya harus bermakna sama, dan yang kedelapan silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term mayor, term minor, dan middle term. Selanjutnya, di dalam silogisme ini juga terdapat sebuah yang namanya figur. Figur ini dibuat bertujuan untuk menentukan posisi-posisi term yang tadi, unsur-unsur silogisme yang tadi. Dan ada juga yang namanya mood ya. Contohnya untuk figur 1 adalah semua mawar adalah bunga, proposisi A. Sebagian tanaman adalah bunga, proposisi I. Jadi sebagian tanaman adalah mawar, proposisi I. Maka figurnya figur 1 dan moodnya AII. Oke, selanjutnya untuk figur 2 adalah semua ikan bukan tanaman, sama dengan proposisi E ya. Semua tumbuhan adalah tanaman, proposisi A. Semua tumbuhan bukan ikan, ada posisi E. Jadi ini figurnya figur 2 dan moodnya EAE. Dan yang ketiga ada figur 3. Figur 3 adalah contohnya semua mahasiswa jujur, proposisi A. Sebagian mahasiswa pintar, proposisi E. Jadi sebagian yang jujur pintar, posisi I. Jadi figurnya figur 3 tapi moodnya AII ya. Yang terakhir ada figur 4. Figur 4 contohnya tak satu pun pencuri disenangi. Itu proposisi E. Semua yang disenangi suka menolong, proposisi A. Jadi sebagian yang suka menolong bukan pencuri, proposisi O. Ini figurnya figur 4 dan moodnya EAO. Mood ini banyak banget ya, jadi bisa berbagai macam, gak hanya cuma 4 contoh yang tadi doang, bisa banyak banget. Yang selanjutnya aku bakalan bikin contoh silogisme ya. Misalnya semua jenis tindak pidana diatur dalam KUHP nasional. Sebagian perbuatan bukan jenis tindak pidana. Jadi sebagian perbuatan diatur dalam KUHP nasional. Untuk premis mayornya ini proposisi A, premis minornya proposisi O, dan kesimpulannya proposisi II. Jadi moodnya adalah AOI. Contoh ini tuh dikatakan valid apabila memenuhi 8 hukum silogisme yang tadi ya. Jadi bukan hanya bikin contoh silogisme doang, tapi kita harus juga menyatakan apakah silogisme ini, bentuk silogisme ini valid atau tidak validnya. Sekian dari aku, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.